Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat dan bahagia selalu dalam ridho Allah. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan belajar materi bangun ruang sisi lengkung dengan submaterinya yaitu bangun ruang sisi lengkung gabungan dan aplikasinya. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama menentukan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung gabungan, yang kedua menentukan volume bangun ruang sisi lengkung gabungan, dan yang ketiga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan bangun ruang sisi lengkung gabungan. Oke, kita masuk materinya, bangun ruang sisi lengkung gabungan. Banyak kita temukan dalam kehidupan nyata benda-benda yang bentuknya merupakan gabungan dari bentuk bangun-bangun ruang sisi datar dan gabungan bangun-bangun ruang sisi lengkung ataupun kombinasi dari keduanya. Contoh yang bisa kita lihat adalah banyak gedung, rumah adat, alat transportasi, terowongan, dan lain sebagainya. Berikut ini akan ditampilkan bentuk-bentuk bangunan ataupun benda yang merupakan gabungan konsep bangun ruang sisi lengkung dan aplikasinya. Nah, ini ada contoh yang pertama. Perhatikan gambar bangun yang dibentuk oleh kerucut dan tabung berikut. Tentukan luas permukaan dan volumenya. Perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan. Dari keterangan gambar diketahui bahwa dengan diameter 14 cm diketahui bahwa jari-jari tabung sama dengan jari-jari kerucut yaitu 7 cm. Nah, tinggi kerucut adalah 24 cm dan tinggi tabung adalah 15 cm. Selanjutnya kita akan mencari dulu untuk kerucutnya bahwa ada garis pelukis S itu sama dengan, ingat kembali rumusnya, akar dari R kuadrat ditambah T kuadrat. Kita substitusikan yaitu akar dari 7 kuadrat ditambah 24 kuadrat menjadi akar dari 625 sama dengan 25 cm. Jadi bagaimana menghitung luas permukaan bangun ini adalah sama dengan luas alas tabung ditambah luas selimut tabung ditambah lagi dengan luas selimut kerucut. Nah, menjadi sama dengan pi kali R kuadrat ditambah luas selimut tabungnya adalah 2 kali pi kali R kali T. Selanjutnya ditambah luas selimut kerucut menjadi pi kali R kali S. Kita substitusikan angka-angka yang sudah diketahui, jari-jarinya 7 menjadi pi kali 7 kuadrat ditambah 2 kali pi kali 7 kali T-nya 15, selanjutnya ditambah lagi pi kali 7 kali 25 menjadi sama dengan 49 pi ditambah 210 pi ditambah lagi dengan 175 pi sama dengan 434 pi, atau kalau disubstitusikan pi-nya 3,14 kita dapatkan angka di 1364 cm persegi. Nah, untuk menghitung volume bangun sama dengan volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Kita substitusikan rumus untuk volume tabung yaitu pi kali R kuadrat kali T ditambah untuk volume kerucut sepertiga kali pi kali R kuadrat kali T menjadi sama dengan pi kali 7 kuadrat ditambah 15 ditambah sepertiga kali pi kali 7 kuadrat ditambah 24 sama dengan 735 pi ditambah 392 pi menjadi 1127 pi cm kubik atau 3542 cm kubik. Kita lanjut contoh nomor 2. Perhatikan gambar bangun di bawah ini, hitunglah luas permukaan dan volumenya. Perhatikan gambar dulu, di sini ada sebuah tabung, kemudian ada lagi di atasnya setengah bola. Nah, bagaimana untuk mengetahui luas permukaannya dulu? Diketahui bahwa jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola yaitu 3,5 cm. Kemudian tinggi tabung di sini adalah 2,5 cm. Nah, luas permukaan bangun ini adalah luas alas tabung ditambah luas selimut tabung ditambah luas setengah kali selimut bola yaitu pi kali R kuadrat ditambah 2 kali pi kali R dikali T ditambah setengah kali 4 kali pi kali R kuadrat menjadi, kita substitusikan angka yang diketahui yaitu pi kali dalam kurung 3,5 kuadrat ditambah 2 kali pi kali 3,5 dikali lagi dengan 2,5 ditambah dengan 2 kali pi kali 3,5 kuadrat. Kita dapatkan angka
dikali 12,25 pi ditambah 17,5 pi ditambah 24,5 pi menjadi 54,25 pi atau 170,5 cm persegi. Nah, untuk volume bangun ini adalah volume tabung ditambah dengan volume setengah bola. Kita masukkan rumus volume tabungnya menjadi pi kali R kuadrat kali T ditambah volume setengah bola. Setengah kali 4/3 kali pi kali R pangkat 3 menjadi, kita substitusikan R dan tingginya menjadi pi kali 3,5 kuadrat dikali 2,5 ditambah 4/6 dikali pi dikali 3,5 pangkat 3. Kita hitung, kita dapatkan angka akhir menjadi 30,625 pi ditambah 28,58 pi, yaitu sama dengan 59,2 pi cm kubik. Nanti ya kita lanjut ke contoh nomor 3. Di sini sebuah alat cetakan untuk membuat kerucut plastik terbuat dari logam berbentuk tabung dengan lubang berbentuk kerucut di dalamnya. Panjang jari-jari tabung sama dengan panjang jari-jari kerucut, yaitu 4,5 cm. Tinggi tabung sama dengan tinggi kerucut, yaitu 14 cm. Hitunglah volume alat tersebut. Nah, untuk mengetahui volume alat tersebut, perhatikan dari keterangan gambar diketahui jari-jarinya sama dengan jari-jari kerucut, yaitu 4,5. Kemudian tinggi tabung juga sama dengan tinggi kerucut, yaitu 14 cm. Bahwa volume alat itu adalah volume tabung dikurang dengan volume kerucut, menjadi sama dengan pi kali R kuadrat kali T dikurang 1/3 kali pi kali R kuadrat kali T sama dengan 2/3 pi kali R kuadrat kali T, yaitu kita substitusikan angka R dan T nya menjadi 2/3 kali 22/7 dikali lagi dengan 4,5 kuadrat dikali lagi dengan 14 menjadi 594. Jadi volume alat tersebut adalah 594 cm kubik. Selanjutnya yang nomor 4, di sini sebuah tabung yang berjari-jari 18 cm mula-mula berisi air setinggi 14 cm. Lalu ke dalam tabung dimasukkan sebuah bola logam berjari-jari 9 cm. Sehingga permukaan air naik setinggi T cm. Pertanyaannya, tentukan nilai tinggi T. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari cerita gambar. Dari cerita ini perhatikan gambar yang ada. Di sini ada tabung, kemudian ada perubahan tinggi, ada bola di dalamnya. Diketahui bahwa jari-jari tabung sama dengan 18 cm. Kemudian tinggi yang pertama yaitu 14 cm. Jari-jari bola adalah 9 cm. Nah, kita akan mencari tahu dulu volume tabung awal dengan tinggi air 14 cm, yaitu gunakan rumus volume tabung pi kali R kuadrat kali T sama dengan pi kali 18 kuadrat dikali 14 menjadi 4536 pi. Nah, volume tabung akhir dengan tinggi air T2 itu sama dengan volume tabung awal ditambah volume bola. Kita masukkan rumus-rumus volume tabung yang sudah diketahui, yaitu 4536 pi ditambah rumus volume bola 4/3 kali pi kali R pangkat 3 menjadi 4536 pi ditambah 4/3 kali pi kali R bola yaitu 9 pangkat 3 menjadi 4536 pi ditambah 972 pi yaitu 5508 pi. Nah, volume tabung akhir itu kita gunakan persamaan menjadi 5508 pi itu sama dengan rumus volume tabung yang kedua, pi kali R kuadrat kali T2 menjadi 5508 sama dengan 18 kuadrat dikali T2 yaitu 324 T2. Nah, nilai T2 adalah 5508 dibagi dengan 324 yaitu sama dengan 17 cm. Nah, perubahan tinggi T naik sebesar bahwa T2 dikurang T1 menjadi 17 dikurang 14 yaitu 3 cm. Jadi tinggi airnya yang berubah itu adalah setinggi 3 cm.
Kita lanjut soal nomor 5, sebuah tangki penyimpanan minyak berbentuk tabung dengan di sisi ujungnya berbentuk setengah bola. Jika panjang tangki 7 meter dan tingginya 3 meter, berapa literkah minyak yang dapat ditampung tangki itu? Perhatikan ceritanya dalam bentuk gambar di samping. Di sini ada tangki minyak yang panjangnya 7 meter dan tingginya 3 meter. Di sisi kanan kirinya bentuknya setengah bola. Dari gambar ceritanya diketahui bahwa diameternya adalah 3 meter, berarti jari-jarinya adalah 1,5 meter dan tingginya adalah 7 meter. Dari keterangan gambar bahwa jari-jari tabung itu sama dengan jari-jari bola dan tinggi tabung adalah, kita kurangkan tinggi tangkinya 7 dengan diameter bola, yaitu 7 dikurang 3 menjadi 4 meter. Nah, volume tangki adalah volume tabung ditambah dengan volume bola. Masukkan rumus volume tabung Pi kali R kuadrat kali T ditambah 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Kita substitusikan angka-angka yang diketahui menjadi 22/7 kali 1,5 kuadrat dikali 4, selanjutnya ditambah 4/3 kali 22/7 kali 1,5 pangkat 3, kita hitung menjadi 28,3 ditambah 14,1 menjadi 42,4 meter kubik. Nah, karena yang ditanyakan dalam bentuk liter, maka volume tangki kita kalikan 42,4 dikali 1000 menjadi 42.400 liter. Nanti ya, kita lanjut ke contoh berikutnya nomor 6. Sebuah bandul tembaga terdiri atas sebuah kerucut dan setengah bola dengan jari-jari 6 cm. Jika tinggi bandul 15 cm dan tiap 1 cm kubik tembaga beratnya 12,5 gram, hitunglah berat bandul tersebut. Perhatikan gambar yang ada. Bagaimana penyelesaiannya? Diketahui bahwa jari-jari bola sama dengan jari-jari kerucut, R sama dengan 6 cm. Tinggi kerucut sama dengan tinggi bandul dikurang jari-jari bola, yaitu 15 kurang 6 sama dengan 9. Nah, volume bandul itu sama nilainya dengan setengah kali volume bola ditambah volume kerucut, menjadi setengah kali 4/3 kali Pi kali R pangkat 3 ditambah 1/3 kali Pi kali R kuadrat kali T menjadi 4/6 kali 3,14 kali 6 pangkat 3 ditambah 1/3 kali 3,14 dikali 6 kuadrat dikali 9 menjadi 791,28 cm kubik. Nah, berat bandul itu sama dengan volume bandul dikali 12,5 menjadi 791,28 dikali dengan 12,5 menjadi 9.891. Jadi berat bandul adalah 9.891 gram atau 9,891 kilogram. Ngerti ya? Kita masuk ke contoh ke-7. 3 buah bola tenis berdiameter 6 cm dimasukkan ke dalam sebuah dus berbentuk tabung. Hitung volume ruang kosong di antara bola-bola di dalam tabung tersebut jika diameter tabung sama dengan diameter bola. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan gambar yang ada dulu. Di sini ada keterangan ada 3 buah bola tenis dalam sebuah tabung dus yang berbentuk plastik. Di sini diketahui bahwa dari keterangan cerita diketahui jari-jarinya adalah 3 cm. Kemudian tinggi tabung itu adalah setinggi 3 diameter bola, yaitu 3 kali 6 menjadi 18 cm. Jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola. Nah, volume ruang kosong dalam tabung adalah volume tabung dikurang dengan volume 3 kali bola, sama dengan Pi kali R kuadrat kali T dikurang 3 kali dalam kurung 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Kita substitusikan angka-angka yang diketahui. 3,14 kali 3 kuadrat, selanjutnya kali T-nya 18 dikurang dengan 4 kali 3,14 kali 3 pangkat 3 menjadi 508,68 dikurang 339,12 sama dengan 169,56. Jadi volume ruang kosongnya adalah 169,56 cm kubik.
Kita lanjut ke contoh ke-8. Di sini ada sebuah lilin berbentuk tabung dan kerucut. Tinggi bagian kerucut sama dengan diameternya yaitu 7 cm dan tinggi lilin adalah 23 cm. Berapa lama lilin tersebut akan terbakar habis jika 1 cm kubik lilin terbakar selama 3 menit? Nah, penyelesaiannya bagaimana? Dari keterangan cerita, perhatikan gambar yang ada sebuah lilin, kemudian ada tinggi lilin sejauh 23 cm. Kemudian dari keterangan ini juga diketahui jari-jarinya menjadi 3,5 cm. Kemudian tinggi lilin yang di bagian kerucut adalah 7 cm. Nah, tinggi lilin yang berbentuk tabung adalah 23 dikurang 7 menjadi 16 cm. Kita akan mencari volume lilin tabung yaitu sama dengan pi kali R kuadrat kali T menjadi pi kali 3,5 kuadrat kali 16 sama dengan 196 pi. Nah, volume lilin bagian kerucut adalah gunakan rumusnya yaitu sepertiga kali pi kali R kuadrat kali T sama dengan sepertiga kali pi kali 3,5 kuadrat kali tingginya yaitu 7 sama dengan 28,58 pi. Nah, volume lilin seluruhnya adalah kita jumlahkan volume lilin bentuk tabung dan kerucut menjadi 196 pi ditambah 28,58 pi sama dengan 616 ditambah 89,8 yaitu 705,8 cm kubik. Nah, lilin akan terbakar habis lama yaitu kita gunakan volume yang ada dikali waktu yaitu 705,8 dikali 3 menjadi 2117,4 menit atau 35,29 jam. Selanjutnya kita perhatikan soal nomor 9. Di sini sebuah gedung pencakar langit akan direnovasi, dinding luarnya dipasang kalsiboard jenis terbaru. Bentuk gedung seperti tabung yang di atasnya terdapat bangun setengah bola seperti tampak pada gambar. Tinggi gedung sampai ke puncak 500 meter dan diameter alasnya adalah 50 meter. Jika ukuran standar kalsiboard yang akan dipasang itu 1,2 meter dikali 2,4 meter, berapa buah kalsiboard yang diperlukan untuk merenovasi gedung tersebut? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan keterangan gambar yang ada di sebelah kanan. Kita misalkan ini bangunan gedungnya, ada bagian yang berbentuk tabung dan setengah bola. Bahwa tinggi gedung adalah 500 meter, berarti nanti dia digambar keterangan diketahui jari-jari gedung bentuk tabung itu sama dengan jari-jari bola yaitu R sama dengan 25 meter. Tinggi gedung bentuk tabung adalah 500 dikurang 25 yaitu 475 meter. Nah, luas permukaan gedung adalah luas selimut tabung ditambah dengan luas setengah selimut bola yaitu 2 kali pi kali R kali T ditambah setengah kali 4 kali pi kali R kuadrat menjadi 2 kali pi kali 25 kali 475 ditambah 2 kali pi kali 25 kuadrat. Kita dapatkan angka di 23.750 pi ditambah 1.250 pi yaitu 25.000 pi atau dibulatkan menjadi 78.571,43 meter persegi. Nah, kita ketahui bahwa luas satu kalsiboard adalah 1,2 dikali 2,4 yaitu 2,88 meter persegi. Berarti banyak kalsiboard yang diperlukan adalah luas permukaan gedung dibagi dengan luas satu buah kalsiboard yaitu 78.571,43 dibagi dengan 2,88 yaitu 27.281,75 buah. Oke, ngerti ya? Kita lanjut ke soal yang terakhir. Di sini ada soal cerita untuk soal AKM. Ada sebuah perusahaan es krim akan membuat es krim dari bahan-bahan tertentu yang dicampur dengan air. Es krim yang sudah jadi diisikan ke dalam wadah berbentuk kerucut dan sebagian ada yang menonjol keluar sehingga berbentuk setengah bola seperti
nampak pada gambar. Jika bahan-bahan dan air sebanding 3:1, yang artinya setiap 1 liter air akan dicampur dengan 3 liter bahan-bahan lainnya, maka banyak es krim yang dapat dibuat dengan memanfaatkan air. Penghematan menutup keran yang bocor per hari adalah, di sini ada pilihan jawabannya A, B, C, D, E. Kita akan mencari tahu jawaban yang mana menjadi pilihannya. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan dari keterangan gambar wadah es krim di bagian atas ini diketahui bahwa jari-jarinya adalah 3,5 cm. Tinggi kerucutnya adalah 10,5 dikurang 3,5 sama dengan 7 cm. Nah, perbandingan bahan dan air juga diketahui 3:1. Dari keterangan literasi di sebelah kanan bahwa info hemat air di rumah itu bahwa dari menutup keran yang bocor kita bisa menghemat 75 liter air per hari. Nah, jumlah bahan-bahannya berarti dengan perbandingan 3:1 kita dapatkan untuk bahan-bahannya yaitu 3 kali 75 liter air, yaitu 225 liter. Nah, jumlah semua bahan dan air kita tambahkan 225 ditambah 75 menjadi 300 liter, yaitu 300.000 cm3. Nah, volume wadah es krim itu sama dengan volume kerucut ditambah volume setengah bola, yaitu sepertiga kali pi kali r kuadrat kali t ditambah setengah kali 4/3 kali pi kali r pangkat 3. Kita substitusikan jari-jarinya dan tinggi yang diketahui menjadi sepertiga kali 22/7 kali 3,5 kuadrat kali lagi dengan 7 ditambah setengah kali 4/3 kali 22/7 kali lagi 3,5 pangkat 3. Kita dapatkan angka akhir di 89,83 ditambah 89 lagi 83 di angka akhirnya yaitu 180 cm3. Nah, jadi banyak cup es krimnya adalah banyak bahan es dibagi dengan volume wadah yaitu 300.000 dibagi dengan 180 yaitu 1666,67 atau dibulatkan menjadi pilihan jawabannya ada pada pilihan jawaban A yaitu 1667 cup es krim. Oke, demikianlah pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Silakan disimak ulang untuk yang belum paham. Silakan tugas dan latihannya dikerjakan seperti yang ada pada layarnya. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.